Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin ku buat. Lazim. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya. Ditemani pagi, tak ada yang mungkin ku pasti bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan terbang tinggi. Tak ada kata tidak ku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati CEO Maloka Foundation, yang saya hormati para guru pendamping dan peserta Maloka Foundation. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara penganugerahan National Math Competition 2021. Tak lupa, sholawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Baiklah, perkenankan saya, Firna Asrianti, selaku MC pada malam acara hari ini, yang akan menemani hadirin sekalian hingga ujung acara. Baiklah, langsung saja acara yang pertama ialah sambutan dari CEO Maloka Foundation kepada Kak Arya Seta Pratama, waktu dan tempat di. Terima kasih banyak kepada MC Kak Firna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati guru-guru pendamping, yang saya hormati para panitia NMC 2021, dan yang saya banggakan seluruh peserta NMC 2021 baik kategori SMP maupun SMA sederajat. Pada malam hari ini kita berkumpul di Zoom meeting kali ini. Kita akan mendengarkan penganugerahan dan juga pengumuman pemenang National Math Competition 2021 yang mana telah kita selenggarakan beberapa minggu yang lalu. Kita harapkan dengan adanya National Math Competition ini membangun jiwa kompetisi bagi adik-adik tingkat SMP maupun SMA sederajat, dan juga nantinya hasil yang didapatkan semoga sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami para panitia sangat berterima kasih banyak kepada adik-adik yang telah mempercayakan kami sebagai penyelenggara Olimpiade Nasional, yaitu National Math Competition 2021. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru pendamping luar biasa yang mana mengirimkan anak-anak muridnya untuk berlaga di National Math Competition 2021 ini. Dari data, Maloka Foundation adalah penyelenggara Olimpiade Nasional yang sudah berdiri sejak tahun 2020 dan berdiri pada Oktober 2020, tepatnya tanggal 20 Oktober 2020, yang mana kita menyelenggarakan Olimpiade pertama, yaitu Olimpiade Maloka tingkat nasional 2020. Dan sampai saat ini, digabung dengan National Math Competition 2021, kita telah menjaring 300 lebih peserta senasional untuk Olimpiade ini. Kita telah menjaring 300 peserta, baik itu Olimpiade Maloka tahun lalu dan juga National Math Competition 2021 ini. Ini sungguh pencapaian yang luar biasa bagi Maloka Foundation, dan kami harapkan Maloka Foundation bisa berkembang lagi menjadi penyelenggara Olimpiade Nasional di kesempatan berikutnya. Dan kita akan menunggu juga Olimpiade Maloka tingkat nasional 2021 yang mana insya Allah akan kita selenggarakan pada bulan November ataupun Desember mendatang. Dan tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada SMP Bustanul Makmur yang mana sungguh luar biasa mengirimkan banyak sekali peserta untuk National Math 1 ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada provinsi
Jawa Timur yang mana merupakan provinsi dengan jumlah peserta terbanyak pada tahun ini. Dan selanjutnya, untuk Malam Penganugerahan National Math Competition 2021 dengan tema Indonesia Kuat, Pelajar Hebat, dengan resmi saya buka. Patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau Mereka meskipun harus menangani 5 pasien dan bekerja lebih dari 12 jam tanpa istirahat, mereka tetap bekerja dan berjuang melawan virus corona. Hampir hari Dr. Gunawan pulang pukul 3 dini hari. Meski sempat disarankan keluarga untuk tak terjun langsung menangani virus corona, Dr. Gunawan tetap memilih maju di garda terdepan. Kalau saya mati juga nggak apa-apa. Sudah tua, masih bisa lakukan hal yang berguna bagi banyak orang. Warga dan para medis saling menguatkan dalam menghadapi wabah corona. Di antaranya adalah karangan bunga yang berdatangan bagi para medis yang bekerja melawan virus corona. Di dalam rumah sakit, para medis juga meminta bantuan warga. Mereka menyebar pesan agar masyarakat tetap di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Baiklah, acara selanjutnya yaitu webinar yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh seorang pemateri yang cukup aktif di non-akademik maupun akademik. Dan tentunya para pemateri kita pada malam hari ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Kak Arya Seta Pratama. Kepada Kak Arya, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya, karena Kak Arya sepertinya sedang terkendala jaringan, mungkin kita bisa menunggu sebentar.
sekali kepada adik-adik dan juga guru pendamping yang telah menunggu lama tadi. Langsung saja kita akan melanjutkan ke sesi penyampaian materi yang mana setiap malam penganugerahan yang diselenggarakan oleh Maloka Foundation, kita menyampaikan materi yang tentunya berbeda-beda dan juga menarik untuk kita bahas. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas tentang remaja, yang mana kita akan membahas beberapa hal tentang remaja, yaitu ada insecure, ada produktivitas, dan lain-lain akan kita bahas pada malam hari ini. Dan ini merupakan salah satu benefit dari National Math Competition 2021 ini yang sudah kami jelaskan di flyer ataupun di broadcast yang kami sebarkan di awal. Langsung saja adik-adik dan para guru pendamping, kita akan masuk ke sesi penyampaian materi dan nantinya di akhir sesi kita akan mendengarkan pengumuman pemenang National Math Competition 2021 ini. Baik, izinkan saya bertanya, apakah PPT sudah terlihat adik-adik dan para
panitia? Dah, Kak. Baik, terima kasih. Oke, sebenarnya yang dimaksud dengan produktivitas remaja itu apa sih? What are the current adolescent problem that hinder youth productivity? Apa aja masalah yang dialami para remaja sehingga terhambatnya produktivitas pada remaja itu? Nah, di sini aku sudah merangkum beberapa hal yang berpengaruh pada remaja, berpengaruh pada produktivitas remaja. Di antaranya adik-adik ada broken home. Broken home ini mungkin alhamdulillah jika adik-adik mempunyai keluarga yang utuh dan juga keluarga yang harmonis. Namun di luar sana banyak adik-adik kita, banyak teman-teman kita yang mengalami broken home. Jadi broken home ini merupakan salah satu hal yang menghambat dan juga mempengaruhi produktivitas remaja, begitu adik-adik. Nah, yang kedua ada unstable mood. Jadi remaja ini kebanyakan moodnya tidak stabil. Jadi adik-adik mungkin pernah merasakan mood yang nggak stabil, kadangan sedih, kadangan gembira, kadangan happy gitu ya. Nah, itu bisa menghambat produktivitas juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kita moodnya itu tidak stabil adik-adik, maka kita tidak bisa menentukan tujuan kita. Kita tidak bisa menetapkan list kita. Kita mau ngapain habis ini? Kita mau ngapain setelah ini? Kita apa sih target kita? Nah, itu nggak bisa karena kita terpengaruh sama mood tadi. Mood kita sedih, mood kita galau, apalagi bagi remaja yang udah puber ya, udah ada pacar, mungkin galau karena diputusin dan lain-lain sebagainya. Nah, ini nih yang ditanda merah, insecure. Banyak banget teman-teman kita di luar sana dan juga mungkin adik-adik sekalian yang insecure. Yang ngalamin insecure mungkin karena fisik, karena kemampuan. Itu adik-adik mengalami insecure, dan insecure ini adalah permasalahan remaja yang mana sedang marak-maraknya di era daring seperti ini adik-adik, karena banyak yang ngeluh, Kak, aku tambah jelek, Kak, aku nggak glow up kayak yang di TikTok kan. Nah, jadi ini merupakan masalah yang sangat kronis bagi remaja dan bisa menghambat produktivitas remaja tentunya. Lanjut, kita ada lazy soul. Lazy soul ini adalah kebiasaan malas adik-adik. Jadi kita di masa daring ini mungkin rasa malas itu lebih besar daripada kita belajar seperti sebelum corona ini ya. Jadi kita tergantung dengan kasur, kita selalu rebahan dan bergantung pada apa ini namanya? Gadget. Kita bergantung pada gadget. Nah, itu harus dihilangkan, apalagi ntar kalau misalnya corona sudah hilang, tentu kita beradaptasi baru lagi. Jadi kita mengurangi penggunaan handphone, laptop, dan jarang kita rebahan seperti itu. Nah, lanjut, ada comfort zone, jadi zona nyaman. Ini juga menghambat produktivitas remaja. Karena ini waktunya sudah mepet, aku akan menyampaikan secara ringkas dan cepat saja, adik-adik. Ada depresi, lalu ada pressure. Pressure ini artinya tekanan. Jadi misalnya kita mendapatkan tekanan dari pelajaran, dari teman-teman. Misalnya ada yang korban bully di sini mungkin. Nah, itu bisa menghambat produktivitas remaja. Lalu not confidence. Nah, ini selain insecure tadi, ini ada juga yang dimerahkan. Nah, yaitu not confidence, tidak percaya diri. Banyak teman-teman aku, banyak adik-adik yang ngeluh, Kak, aku semenjak daring ini nggak confidence, nggak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Itu gimana ya Kak ngatasinnya? Nah, jadi not confidence ini tidak hanya saat corona ini saja, corona melanda, namun sebelum corona ini not confidence ini merupakan masalah bagi remaja, tidak mau mencoba hal baru, menutup diri dari zona, menutup diri dan juga
terlalu nyaman di zona nyaman dia, nggak mau keluar dari zona nyaman. Lalu selanjutnya ada inkonsisten, tidak konsisten. Mungkin adik-adik tahu maksudnya tidak konsisten gimana, karena sebagai remaja, aku juga masih remaja, sama seperti panitia-panitia lainnya. eh Not confidence, maaf, inconsistent ini masih sering timbul gitu. Karena apa? Kita sering plan dan juga tidak bisa menetapkan list sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa menetapkan tujuan yang benar-benar mau kita raih seperti itu. Jadi misalnya kayaknya aku pengen belajar musik deh. Nah, setelah belajar musik, rupanya adik-adik merasa malas. Aduh, aku kayaknya nggak bisa di musik. Aku mau belajar bahasa aja, deh. Nah, jadi tidak konsisten. Jadi tidak tahu yang mana yang harus dikembangkan. Tidak tahu yang mana yang harus digali seperti itu. Lalu yang ini ada easy life. Easy life itu tadi sesuai dengan yang apa aku bilang, kita terlalu bergantung pada gadget, kita terlalu bergantung pada kemudahan yang ada di zaman sekarang. Lalu ada gadget, internet, dan lain-lain sebagainya. Langsung kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah insecure. Kita akan membahas tentang insecure adik-adik. Jadi, tanda-tanda insecure itu apa sih? Tanda-tanda insecure itu sangat jelas terlihat oleh seorang remaja. Di sini ada gambarnya yang sudah aku tampilkan. Jadi insecure itu adalah kondisi mental yang mana saat kamu merasa insecure, kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa timbul perasaan cemas, takut yang berlebihan. Maksudnya apa? Jadi takut mencoba sesuatu yang baru, takut dengan dunia luar, takut keluar dari zona nyaman, seperti itu adik-adik. Jadi selalu berpikir negatif, tak mau keluar dari zona nyaman, lalu gemar membandingkan diri dengan orang lain. Aku lebih buruk dari dia, aku lebih jelek dari dia, dan lain-lain sebagainya. Lalu takut berinteraksi dengan orang lain, merasa diri sendiri rendah dan tak berharga. Kenapa ini yang kami sampaikan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, Indonesia Kuat, Remaja Hebat. Untuk menjadi remaja hebat itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri ini udah insecure, udah males-malesan, maka Indonesia Kuat itu tidak akan ada seperti itu. Karena Indonesia ini ada di tangan adik-adik semuanya. Ada di tangan kita semuanya para remaja, pemuda Indonesia. Nah, langsung kita lanjut. Gimana sih mau bebas dari insecure? Nah, ini ada tips-tipsnya yang akan aku kasihkan kepada teman-teman, adik-adik semuanya. Yang pertama, temukan kelebihanmu. Fokus pada kelebihan masing-masing. Jangan terlalu fokus kepada kekurangan kita. Aduh, aku fisiknya nggak bagus. Aduh, aku nggak bisa menghafal secara cepat dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena sebenarnya kelebihan kita itu lebih besar daripada kekurangan kita. Namun kita selalu mementingkan kekurangan kita. Jadi itu yang menyebabkan kita menjadi insecure. Nah, temukanlah kelebihanmu, fokus pada kelebihanmu, asah, galih, dan jangan terfokus pada kekurangan yang dapat menciutkan mental. Nah, yang kedua, bersyukur dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ada pepatah atau istilah, ubahlah insecure menjadi bersyukur. Nah, ini harus kita terapkan karena apa? Tuhan itu menciptakan kita berbeda-beda dengan kelebihan masing-masing, itu ada alasannya. Karena kita ini masing-masing mempunyai keunikan tersendiri dan bisa kita kembangkan, dan nantinya keunikan yang kita punya ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya orang lain, kita sendiri juga akan merasakannya. Dan nantinya di kehidupan selanjutnya mungkin adik-adik akan bisa menjadi orang yang sukses karena adik-adik terus menggali, mengasah keahlian adik-adik. Nah, yang ketiga itu lakukan hal yang membahagiakan diri. Free time, lalu
mungkin ada family time dengan keluarga. Jangan membuat diri adik-adik itu merasa tersudutkan. Jangan membuat diri adik-adik itu merasa uh, alone dan juga sendiri. Karena apa? Karena itu bisa membuat uh, pikiran adik-adik, oh, aku nggak diperhatiin, aku nggak bahagia, aku apa namanya, nggak bisa memperbaiki mood aku gitu. Jadi harus melakukan hal yang membahagiakan diri. Misalnya apa? Misalnya kalau aku sendiri itu belajar bahasa. Karena apa? Karena belajar bahasa itu mungkin terdengarnya sangat ini ya, sangat akademis. Namun sebenarnya belajar bahasa itu asik loh, Dik. Karena apa? Kita bisa menguasai berbagai bahasa, kita bisa mengekspresikan diri kita dengan bahasa seperti itu. Sampai hari ini aku belajar 5 bahasa dan sangat mengaksikan, dan itu bisa menambah keahlian aku dan juga bisa membebaskan aku dari namanya insecure ini. Mungkin ini bisa menjadi motivasi bagi adik-adik yang merasa insecure. Nah, yang keempat itu yang terakhir, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif. Orang-orang yang suportif ini artinya yang mendukung, yang memotivasi, yang apa ya, yang selalu mensupport kita di mana kita jatuh, di mana kita bangkit. Nah, itu selalu mensupport dan juga merespon positif saat kita dalam keadaan baik maupun buruk. Lalu, kadangan pemuda itu tidak percaya diri. Nah, cara agar bisa percaya diri apa aja? Yang pertama, cari tahu sumber kenapa kamu tidak percaya diri. Terkadang kita nggak pede, eh, kita nggak tahu sumber kenapa kita nggak pede itu kenapa gitu loh. Kenapa, apa yang membuat kita nggak pede. Nah, yang kedua, ubah pola pikir, ubah mindset kita. Ubah mindset kita bahwa, oh, aku harus perfect, aku harus menampilkan yang terbaik, dan tidak memikirkan hal-hal kekurangan yang akan aku lakukan selanjutnya. Misalnya, aku sekarang, aku fokus aja menerangkan kepada adik-adik semua, aku fokus terhadap materi yang aku sampaikan, dan aku nggak memikirkan kekurangan-kekurangan yang aku perbuat. Mungkin adik-adik tadi mendengar ada beberapa kesalahan kata ataupun terbata-bata, itu nggak akan aku pikirkan. Karena apa? Yang terpenting adalah fokus kepada adik-adik dan juga memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, yang ketiga, cara agar kita bisa percaya diri itu adalah keluarin unek-unek kalian. Maksudnya apa? eh Biasanya nih, kalau aku sendiri, aku kadang nggak percaya diri. Nggak percaya diri karena apa? Mungkin ada yang lebih dari aku sendiri, maksudnya ada orang yang lebih dari aku sendiri. Nah, di situ aku keluarin unek-unek sebelum bertanding seperti itu. Aku harus menang, aku harus ngalahin dia. Nah, mungkin terdengar ambis, tapi itu bisa meningkatkan percaya diri adik-adik, serius. Nah, yang keempat ini adalah mulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil ini maksudnya apa? Adik-adik harus memulai. Kalau misalnya adik-adik tidak memulai, bagaimana adik-adik mau percaya diri? Misalnya adik-adik mau percaya diri dalam bidang speaking, dalam bidang berbicara di depan umum. Nah, adik-adik harus memulai dengan apa? Dengan belajar yang pertama. Yang kedua, mempraktekkan. Karena kalau nggak ada praktek, kalau hanya teori aja nggak akan bisa. Dan yang terakhir adalah jauhi pengaruh negatif. Kita lanjut.
Mohon maaf sekali adik-adik karena inilah kekurangan di daring atau secara online, sinyal itu kadang nggak bersahabat. Jadi langsung aja kita lanjutkan ya, karena ini PPT-nya sedikit lagi. Nah, di sini oke. Jadi yang pertama itu fear zone. Fear zone itu kita harus menemukan apa sih keahlian yang kita punya gitu loh. Dan juga setelah kita tahu keahlian yang kita punya, kita harus beralih ke learning zone. Learning zone ini kita harus menggali dan juga mengasah. Oke. Baik. Ini sepertinya sinyalnya tidak mengizinkan ya. Langsung aja kita ke slide terakhir. Dari semua yang bicara yang aku sampaikan kepada walaupun kendala sinyal, harus ingat ini, kata-kata ini. Remember this. Your success depend on what you do feel your youth. Kesuksesan cerminan dari apa yang kamu perbuat ketika muda. Misalnya ketika muda kalian malas-malesan, nah nanti di di hari kalian udah dewasa itu nggak akan menimbulkan keberhasilan apapun. Jadi kalau misalnya kalian mau sukses, kalian harus mulai dari saat kalian remaja seperti ini. Kalian kembangin keahlian kalian, kalian gali, asah, dan juga nantinya sampai ke growth zone tadi. Di growth zone, nanti kalian saat kalian sudah dewasa, nanti akan terasa efek dari apa yang kalian lakukan selama remaja ini. Nah, mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kendala-kendala yang dialami, karena kita tidak bisa memaksakan kendala yang datang ya. Kita nggak bisa mengatasi kendala yang datang, namun kita bisa mencegahnya. Dan mungkin itu saja dari aku. Mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya selama penyampaian. Dan aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Arya serta bersama atas materi yang telah disampaikan. Sebelum kita memasuki acara yang selanjutnya, jika para peserta ada yang ingin bertanya, silahkan langsung raise hand atau bisa bertanya melalui kolom chat. Jika dalam waktu 2 menit tidak ada yang bertanya, maka kita akan memasuki acara yang selanjutnya.
Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Saatnya kita memasuki acara yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu acara penganugerahan Olimpiade Matematika Olimpiade Nasional. Kepada Kak Iqbal, dipersilahkan. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang National Math Competition 2021. Acara selanjutnya ialah doa bersama dengan tujuan simpati terhadap aksi pengeboman pagi hari tadi di depan Gereja Katedral Kota Makassar. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tindakan aksi teror dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Semoga saja para korban dari aksi pengeboman pagi hari tadi di depan Gereja Katedral Kota Makassar segera diberikan kesembuhan. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga Indonesia selalu damai, sehat, dan sejahtera ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Acara selanjutnya ialah dokumentasi. Kepada seluruh peserta, dipersilahkan untuk menyalakan kamera. Saya serahkan kepada operator. Kepada adik-adik semuanya, mohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Terima kasih. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi sebelum ya. 1, 2, 3. Oke. Acara selanjutnya ialah penutup. Terima kasih atas kehadirannya para seluruh hadirin. Kepada pemenang, sekali lagi kami ucapkan selamat, dan kepada yang belum berhasil, tidak apa-apa karena kesempatan tidak hanya sekali. Saya Vina Ansrianti selaku MC mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak adik-adik semuanya. Kalian semua hebat. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang mungkin, pasti bisa. Bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu. Bagi adik-adik sudah boleh live? Iya, sudah. Kepada seluruh peserta sudah boleh meninggalkan ruangan, dan nantinya tentunya akan ada pengumuman lagi terkait ke yang menang. Oke, udah nggak ada. Dan ku coba lagi, temani Lagi. Ya, mati. Aduh Allah. Thank you so much Kak semua. Kak Firna, mana Kak Firna? Mas Edi. Halo. Sorry banget. Sorry banget loh, Kak.